Nama saya Berkat Loli dari Nias. Pertama dulu saya harus menyampaikan bahwa sesungguhnya kami yang dari pulau iri dengan pendidikan saudara kita yang ada di daratan Sumatera Utara. Kenapa? Karena dari sisi akses dan ketersediaan sumber daya, prasarana, dan guru mungkin di pulau itu jauh lebih rendah. Bandingkan saja guru-guru yang banyak direkrut dari Sumatera Utara yang asalnya bukan dari Nias, itu kebanyakan minta pindah kembali ke Medan, ke Deli Serdang, dan macam-macam wilayah lainnya. Ada yang hanya 4 tahun, 5 tahun mereka sudah minta pulang gitu. Sehingga di sana banyak sekali tempat-tempat yang tidak memiliki guru seperti di daratan Sumatera Utara. Tapi saya tadi coba buka di Google, saya coba lihat indeks prestasi manusia di Kabupaten Humbang ini. Di 2018, saya tidak tahu data 2019, itu hanya 67,9 atau hampir 68% indeks prestasi manusianya. Dilihat di belakang di 2017 hanya naik 1% ke 2018. Mungkin juga demikian di 2019 yang lalu. Lalu saya bandingkan dengan Kabupaten Samosir, itu saya buka tadi, itu hampir di 2018 Kabupaten Samosir itu IPM-nya naik jadi 6,9. Lebih tinggi Samosir dibanding dengan Humbang Hasilhutan. Nah, saya tidak tahu di mana persoalan ini. Padahal di Humbang ini tadi kita sudah sebutkan ada sekolah-sekolah unggulan. Nah, tentu ini butuh kerjasama semua. Ya, tadi kalau kami di Nias rendah hanya sampai paling tinggi 63% IPM-nya, itu pun di Kota Gunung Stoli. Kalau sudah di kabupaten di Nias Selatan, Utara, Barat itu di bawah 63%. Itu bisa dimaklumi karena daerah kepulauan. Nah, ini harusnya akses yang sangat dekat dengan Sumatera Utara ini bisa lebih memicu kualitas pendidikan kita di Humbang ini. Memang di tahun 2020 ini Bapak Ibu sekalian, bukan kita yang menganggarkan dana pendidikan. Ditambah lagi ada refocusing anggaran terkait Covid. Memang dari tahun ke tahun pemerintah Sumatera Utara kurang peduli dengan dunia pendidikan. Kita bisa melihat itu dari keberpihakan anggaran dana pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Apakah sudah sampai 20%? Tadi saya coba tanya ke staf, hampir 20% itu pun ada dana BOS di dalamnya. Ya, tidak murni APBD Sumatera Utara. Kalau kita lihat undang-undangnya itu sudah ada, harus 20% sebenarnya. Jadi ini arah dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait visi misi gubernur ini menentukan perkembangan pendidikan kita di masa yang akan datang. Jadi Dinas Pendidikan sebagai perpanjangan tangan visi misi gubernur, sebenarnya kita minta fokus untuk tahun anggaran berikutnya benar-benar mempedulikan tentang hal ini. Saya berpikir bahwasanya persoalan penerimaan siswa baru harus memang benar-benar kita tanggapi. Dan mungkin salah satu solusi di sini ada Pak Saud, tidak ada salahnya kita buka ruang di tahun depan untuk mengizinkan sekolah menambah kelas baru. Ya, minimal 1. Kenapa negeri menjadi sebuah daya tarik bagi orang tua? Salah satunya masalah pembiayaan, kedua masalah kualitas dan ketersediaan para guru yang juga tidak kita ragukan kemampuannya di sana. Nah, ini kenapa banyak sekali orang-orang tua yang kepingin anak-anaknya disekolahkan di SMA atau SMK negeri. Jadi kami menyarankan Bapak Ibu sekalian,
terutama yang dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk ke depan memberi ruang. Tadi ada permintaan dari kepala sekolah supaya diberi ruang, dan saya kira kita harus memberikan kesempatan itu kepada sekolah-sekolah. Nah, tentu dari tahun ini kita harus menyiapkan tenaga guru. Kalau di Pulau Nia, saya akan membandingkan Bapak Ibu. Kemarin kami dapat laporan khusus di cabang dinas Gunung Soli, mereka butuh hampir 800 tenaga guru. Belum di Nia Selatan. Berarti kalau dikali 2 itu 1.600 hanya untuk Pulau Nias. Nah, kami mendengar kemarin waktu RDP malah ada rencana untuk mengurangi tenaga guru yang ditampung di APBD kita, khususnya yang guru bantu. Nah, ini supaya ditinjau kembali. Justru kalau menurut saya ini harus ditingkatkan. Nah, salah satu solusi yang saya sudah dengarkan adalah mengembalikan guru-guru PNS yang diperbantukan di swasta untuk mengajar di negeri. Saya kira itu salah satu solusi untuk membantu sekolah-sekolah yang tenaga gurunya mengalami kekurangan. Nah, saran saya kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi para kepala sekolah, ini kembali kepada program, Pak. Salah satu untuk membangun dunia pendidikan, kembali kepada program sekolah. Nah, kalau itu dievaluasi, sebenarnya berapa capaian yang sudah berhasil dilakukan di tahun ajaran yang sudah berlalu ini. Itu satu indikator, ya. Mungkin nanti suatu saat kita minta juga itu kepada kepala cabang dinas. Seperti apa cabang dinas Humbang Hasudutan ini? Indikator yang sudah berhasil dilakukan di setiap sekolah. Kalau kita lihat sekolah yang luas ini, saya iri sebenarnya membandingkan dengan daerah saya. Tapi kalau membandingkan tadi IPM yang ada, saya harus katakan bahwa kita butuh sebuah loncatan. Kita butuh sebuah loncatan untuk membangun pendidikan kita di Sumatera Utara, khususnya di Humbang Hasudutan. Mungkin ini sebuah tambahan dan himbauan dari kami. Kalau ada yang salah kami mohon maaf. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Oras, salam.